Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Thomas Prasetya. Seperti biasanya, sebelum memulai materi kita pada video kali ini, saya selalu mendoakan supaya kita semua tetap berada dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke, kawan-kawan semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang membuat sinopsis tentang isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, tentunya kalian juga tidak asing lagi dengan istilah sinopsis ini. Sudah sering kalian dengarkan istilah sinopsis ini. Dan saya rasa juga sering kalian temui sinopsis ini. Nah, sekarang apa itu sinopsis? Nah, sinopsis ini adalah ringkasan atau gambaran tentang isi buku. Nah, ringkasan atau gambaran tentang isi buku. Nah, berikut adalah contohnya. Ini contohnya yang terdapat di buku ya, biasanya di belakang. Nah, inilah sekali lagi sampaikannya, sinopsis adalah ringkasan atau gambaran mengenai isi buku. Itu adalah sinopsis. Nah, sinopsis itu memiliki fungsi. Nah, apa saja fungsi dari sinopsis ini? Fungsi dari sinopsis ini memberikan gambaran tentang isi buku fiksi atau non-fiksi. Jadi memberikan gambaran tentang isi buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, gini ya, sebelum kita membeli buku, tentu kita baca-baca yang belakang itu dulu. Nah, itu namanya sinopsis. Apabila sinopsis itu menarik, berarti ceritanya menarik nih. Nah, jadi kita tertarik untuk membaca buku tersebut. Jadi sinopsis ini sangat penting juga, tidak bisa kita abaikan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar cara membuat sinopsis tentang isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ada beberapa cara untuk membuat sinopsis ini. Yang pertama ini yang paling penting sekali. Yang pertama itu kita harus membaca naskah atau buku secara keseluruhan. Yang pertama ini kita harus membaca buku secara keseluruhan, membaca isi buku secara keseluruhan. Tidak bisa kita baca setengah-setengah, harus keseluruhan. Apa perlu berulang-ulang? Supaya apa? Supaya kita memahami isi buku tersebut. Apabila kita sudah memahami, pasti kita lebih mudah untuk membuat sinopsisnya. Nah, yang kedua adalah mencatat gagasan pokok atau menggarisbawahi hal-hal yang penting. Nah, jadi setelah kita baca berulang-ulang, kita garis bawahi hal-hal yang penting tadi. Garis bawahi setelah kita baca dari awal sampai akhir berulang, kita garis bawahi hal-hal yang penting atau gagasan-gagasan utama yang penting. Nah, yang ketiga, tulislah ringkasan. Nah, barulah kita menulis ringkasan tersebut berdasarkan hal-hal yang sudah kita tandai tadi. Nah, kita tulis ringkasannya berdasarkan hal-hal yang kita tandai. Di sini pada bagian ketiga kita mulai membuat sinopsis berdasarkan hal-hal yang sudah kita tandai tadi, hal-hal yang telah kita garis bawahi tadi. Nah, yang keempat, apabila kita sudah menulisnya, langkah yang keempat adalah gunakan kalimat yang mudah dipahami, kalimat yang jelas. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menggambarkan dan mudah dipahami, bisa menggambarkan isi dari buku tersebut. Jangan gunakan kalimat yang berbelit-belit, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Nah, itu yang keempat. Ya, yang kelima ini, apabila di dalam buku tersebut terdapat dialog, tidak perlu ditulis dialognya secara keseluruhan, tulis saja secara garis besarnya saja. Ini kan sinopsis ringkasan. Nah, yang terakhir adalah sinopsis ini tidak boleh dibuat menyimpang dari isi buku. Misalnya isi bukunya A, sinopsisnya juga harus A, meskipun dalam bentuk ringkasan atau sinopsis tadi. Jadi tidak boleh menyimpang dari isi cerita yang asli atau isi buku tadi. Jadi tidak boleh. Jadi sinopsis itu sama, tapi dalam bentuk ringkasannya. Supaya apa? Supaya pembaca lebih tertarik untuk membaca buku tersebut tadi. Nah, itu adalah cara-cara membuat sinopsis. Nah, sinopsis itu boleh panjang atau tidak. Namanya juga sinopsis ringkas. Nah, jadi harus ringkas, minimal 1 halaman lah. Nah, tapi juga ada yang menyesuaikan juga dengan isi bukunya. Tapi lebih sebagusnya 1 halaman sinopsis itu. Nah, sekian dulu
Sekian dulu video kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.